Bagaimana hukumnya mengunjungi tempat ibadah agama lain biar kita orang awam paham tentang hal ini? Syukron Buya. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Mula kiai-kiai kurang gampang ngafirno wong. Soale raya saiki ora dididik kafir mlebu gereja kafir. Lah nek mlebu gereja kafir nah tukang sampah sing mlebu gereja piye? Cleaning service piye ayo kafir kabeh. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim. Ono wong bang langsung bang haram. Ane bang haram wong Islam dosa kabeh. Soalnya kabeh wong Islam nganggo duit niku gawenan bank, butuh gawenan KUD. Bolehkah kita menyimpan uang di bank konvensional? Tak boleh. Haram. Tertuanglah sebuah tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis oleh Empu Tantu. Semenjak itu rukun dan saling menjaga. Makanya orang kalau nggak ngerti sejarah bangsa ini akan kaget kalau lihat Banser jaga gereja. Kalau saya merindukan orang tua, saya masuk ke gereja. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta, Pak. Saya juga cinta. Dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk ke ruangan ini dan berdoa untuk. Padahal saling menjaga antar agama. Kalau Banser jaga gereja, itu sesungguhnya adalah warisan asli bangsa Indonesia. Nah sekarang banyak yang ngikut. Nah sudah berhenti, nggak ada perdebatan lagi. Tinggal ucapan selamat Natal. Nah nanti kalau Pak Prabowo juga ucapkan selamat Natal juga nggak ribut lagi. Saya Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi seluruh umat Kristiani. Pak Jokowi selamat Natal, Pak Prabowo selamat Natal, Pak SBY selamat Natal, Gus Dur selamat Natal, Kiai Said selamat Natal, Pak Syafi'i Ma'arif selamat. Udah selesai. Saya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat Natal kepada seluruh saudara-saudara saya yang beragama Kristiani dimanapun berada. Nah yang baru-baru yang ribut itu siapa sebenarnya? Ya kan ini kan supporter. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di Palestina. Karena nggak ngerti sebenarnya. Kenapa? Ini produk milenial. Produk milenial itu pasti menghasilkan hal seperti itu. Karena dia tidak butuh orang kalau ngaji. Jadi Islamnya dapat, akhlaknya hilang. Lah kalau kita ngaji depan kiai ngangkat kaki aja takut. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim. Ada bunyi, ada musik, nggak apa-apa. Saya di bangku terakhir sini duduk. Allahu Akbar. Begitu. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Oh terus ini Islam dimurnikan. Akhirnya apa-apa bid'ah. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Ini orang kafir punya cerita. Mula kiai-kiai kurang gampang ngafirno wong. Soale raya saiki ora dididik kafir mlebu gereja kafir. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Bagaimana saya meyakinkan? Ya cuma bisa berdoa.
Karena Al-Quran mengatakan famang sa'afal yu'min famang sa'afal yakfur, yang mau beriman sok atau enggak ya silakan. Kamu nyembah Allah, Allah enggak menambah kemuliaannya. Kamu enggak nyembah Allah, Allah juga tidak kurang kemuliaannya. Atau Anda dikejar orang membunuh Anda, tempat yang aman masuk gereja. Ayo. Darurat atau hajat. Hajat misalnya apa? Terik matahari Anda tidak kuat, berlindung di bawah gereja. Boleh, ada hajat di sini. Hujan deras Anda demam flu, nggak ada tempat berlindung, masuk gereja boleh lah ini. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltum, kamu pun ikut juga ke dalam. Kalimat ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Nah, kalau sudah rakyat ya artinya sudah bukan kafir, karena kafir ini yang menolak, menentang. Tapi kalau sudah hidup bersama namanya dhimmi. Nah, kalau ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother Day. Wong Islam itu ngono, sing apik karo wong. Banser iku lho, jelas banser iku. Ketok ana tulisane banser. Polisi ya jelas polisi, soalnya tulisane polisi. Niku di bordir, mesin bordir itu sing gawe Cina. Bagaimana cara umat Islam bisa mandiri secara ekonomi sehingga generasi Islam berikutnya generasi yang cemerlang? Jangan belanja di toko kafir. Tuh. Kalau kita mau bantu ekonomi umat Islam, jangan belanja di toko kafir. Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Orang datang ke tempat kita karena market kita bersih, karena jujur, timbangannya penuh, tidak bohong, karena barang-barangnya baru, tidak expired. Nah itulah maka penduduk Indonesia disebut rakyat, dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup menyebut rakyat penduduknya dengan bahasa rakyat, bahasa Rasulullah, hanya ulama Indonesia. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Lah dadi aja gampang kok apa umat Nabi akhir kok kufar kafir kuram karom lho. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Yahudi pateni, pedok Yahudi mati lho sampean tuwa kaji nglangi. Wong sing iso ge pesawat wong Yahudi. Maka mereka mengkafirkan kita. Mana yang lebih berbahaya, Yahudi kah atau Syiah? Pahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi, tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim, padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang itu. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Yang menjadi haram masuk gereja adalah jika yang punya gereja tidak mengizinkannya. Berarti Anda merusak persatuan. Sudah dibilang jangan Anda masuk. Loh, Anda ini apa sih? Merusak persatuan umat. Lihat, Islam itu indah menjaga. Yang kedua, Anda orang Islam masuk gereja ingin merendahkan dan menghinakan gereja, haram, tidak boleh. Anda menyakiti ahli dhimmah. Masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja, musyrik, kan kamu aneh. Mundur, jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat
fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Sudah bukan waktunya. Habib Umar bin Hafid biasa mengucapkan selamat Natal di gereja sana, padahal setiap hari perang. Kamu kurang yakin dengan kealiman Habib Umar bin Hafid. Kamu masih kurang yakin dengan kemuliaan beliau. Beliau ke gereja, kadang kalau waktu sholat masih di gereja, beliau sholat mengambil tempat di sudut gereja. Kok kamu masuk gereja aja kok kafir? Kamu maunya apa? Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Saya ini pendidikan Islamnya kuat sekali. Di tempat saya belajar itu tidak ada masjid, itu daerah Katolik. Ada kalanya saya dalam keadaan yang benar sedih, kedinginan, bentar. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Maju, sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat, dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jenggot, kita sudah tidak ribut masalah jenggot. Yang lain masih membakar celana cingkrang, kita sudah tidak ribut masalah celana cingkrang. Anda pengen tiba-tiba masuk gereja, pengen apa sih di gereja, kok ada suara-suara apa sih itu? Itu adalah masuk saja, ini yang dibahas. Tapi kalau ada orang masuk gereja punya tujuan, bahkan bisa menjadi wajib. Tadi apa, ada orang minta tolong jerit-jerit dalam gereja, Anda orang muslim masuk, tolong dia. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Kalau saya merindukan orang tua, saya masuk ke gereja. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta, Pak. Saya juga cinta, dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk ke ruangan ini dan berdoa untuk yang suka pakai topi San Benito itu nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir. Urung ono Indonesia wong agama niki niku pun rukun, cekelane kitab suta. So mamula sakniki nek ana bansel jaga gereja aja ribut, itu kerukunan ket sedurunge ana Islam. Wis rukun wong Jawa niku. Jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat qul ya ayyuhal non muslim? Kafir kan dari dulu. ada bullying, ada musik, nggak apa-apa. Saya di bangku terakhir sini duduk, Allahu Akbar, begitu. Tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah Istiqomah. Semua mengasihi Gus Dur, amin. Jangan lupa ibu dan anak-anak keluarga. Sebagai bapak bangsa yang punya wawasan kebangsaan yang sangat luas, biarlah doa kita memberkati Gus Dur. Cuma rawan fitnah. Sampai sekarang Gus Dur sing dituduh sekuler, dituduh anteknya Israel. Soalnya wong Jawa niku ribute sadurunge agama. Teng Arab niku sing garai ribut nameng agama. Ning Jawa niku hiburane kathah. Ana jangkrik didu ya dadi hiburan, ana pitik didu dadi hiburan, ana manuk didu dadi hiburan. Hiburane kathah, layangan hiburan. Lah nek teng mriko hiburane mek agama tok, mula ribute ya perkara agama. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, yang meniup lilin, bangkit di pada masa. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela.
Saya bilang, lah inilah bedanya Islam dan Kristen. Orang Islam itu sing Muhammadiyah, sing Syiah, sing Sunni, sing NU, barangkali itu bisa duduk di masjid yang sama, sholat dengan imam yang sama. Gitu loh. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Gimana ceramah nggak boleh nyebut kata kafir? Ulang ayatnya tadi. Asyidda'u 'alal kufr. Gimana? Semua kata kafir harus dirubah jadi non-muslim. Mojopahit sudah pengalaman tidak ribut masalah agama sampai dikukuhkan menjadi kesepakatan bersama, ditulis kali emputan tular bernama Kesepakatan Bhinneka Tunggal Ika. Mula saling menjaga antar agama. Dadi nek dina niki ana banser kok jaga gereja, itu warisan asli bangsa Indonesia. Ojo diributno malih. Al-Quran mengatakan orang yang nggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Dia jangan sakit hati. Saya sakit hati mendengar ceramah Ustaz. Loh, kenapa kamu dengar? Natal ini kan yang paling ribut biasanya kan karena banser jaga gereja. Sekarang nggak ribut, kenapa? Karena Pak Prabowo juga menyuruh jaga gereja. Coba kalau Pak Prabowo nggak menyuruh kadernya jaga gereja, pasti kiai jaga gereja dibully. Berhubung sekarang sananya jaga gereja ya, loh yo toh, emang gitu aja. Kenapa saya dekat sama Gus Dur? Gus Dur berani, dia mau merangkul semua. Kemudian ada tradisi bagus dari tokoh-tokoh Islam. Banyak gereja-gereja kalau malam tahun baru yang jaga, ada banser yang jaga. Apakah itu tidak mulia? Saya mau contoh.